Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anis Wangga Ate, NIM 1734030025. Kelas A regular sore, jurusan Sosiologi, semester 7. Sini saya sedikit menjelaskan apa yang menjadi bahan review kami dari buku review 14 Sosiologi Terapan. Politik informasi, pembebasan eksploitasi di masyarakat digital. Teori kekuatan informasi. Faktor yang mendasari kebutuhan akan sumber daya komputasi ini adalah bahwa Google pencarian bersifat rekursif, dan karenanya tidak hanya menerima masukan dari mereka yang mencari dan menggunakan layanannya, tapi terus menggunakan kembali datanya sendiri untuk menyempurnakan pencarian masa depan dan identifikasi masa depan dari sifat kegunaan. Misalnya Google mengklaim hanya 15% dari pencarian Google adalah pencarian baru yang belum pernah dilihat, yang artinya 85% pencarian dapat dikaitkan dengan pencarian lain yang menyempurnakan pencarian hasil. 85% pencarian Google hanya menghasilkan informasi dengan diterapkan ke penelusuran sebelumnya, dan dengan cara itu membuat semacam perbedaan dan pencarian sebelumnya. Google pada tahun 2013 ini merupakan bagian besar pencarian digunakan secara rekursif, dan semua perbedaan betapa kecilnya dapat diambil dan diterapkan pada pencarian yang ada. Ini menggunakan perbedaan seperti setiap tanda baca query, panjang, lamanya waktu di halaman Google. Hasil pertama adalah diklik, seberapa cepat penelusur kembali untuk mencoba lagi, karakter penelusuran, karakteristik, dan seterusnya dan terusnya. Google dapat menerapkan pencarian sebelumnya untuk pencarian saat ini dan yang akan datang untuk memperbaiki dan menerapkan kembali informasi. Ia mampu menciptakan sistem di mana apapun yang ditambahkan ke dalam kontribusi tidak hanya ketika ditambahkan, tetapi dapat diteruskan membantu menyempurnakan pencarian dan pengiriman iklan. Apalagi penggunaan Google kemungkinan besar telah memperhatikan efek yang jelas dari masa depan untuk wilayah itu. Melakukan layanan awal dan jelasnya membutuhkan kompetensi besar-besaran, kekuatan, dan masalah yang diselesaikan Google dengan menggunakan sistem data pesannya sendiri, dan dalam prosesnya menjadi salah satu produsen komputer terbesar di dalam dunia. Facebook juga mengambil informasi yang dibutuhkan individu untuk menyediakan tentang diri mereka sendiri dan untuk menampilkan diri di sosial jaringan dan mengubahnya menjadi bentuk yang memungkinkan rekrusi. Informasi dapat dikembalikan kembali ke dalam sistem Facebook seperti Google kembali iklan tertentu pada penggunaan dan kemudian menggunakan informasi lebih lanjut seperti iklan mana yang diklik
untuk mempengaruhi dan membuat lebih banyak informasi dalam sistem. Padahal Google dan Facebook begitu jelas pada tahun 2015, gorila besar di hutan digital. Hampir semua sistem digital menanamkan beberapa bentuk rekrusi atau berusaha pelukan teknologi. Penentuan teknologi informasi. Tidak ada keraguan bahwa pernyataan tentang teknologi informasi penting untuk politik informasi. Tapi pertanyaan akan terjawab buruk jika teknologi semacam itu diasumsikan dalam beberapa hal terpisah dan faktor sosial budaya lain dan mampu mempengaruhi faktor tersebut tanpa mempengaruhi dari diri mereka sendiri. Sebaliknya, masalah adalah melihat bagaimana ada pemisahan seperti itu dibuat dan dipertahankan. Saya akan berdebat sebagai tambahan bahwa politik informasi memiliki demikian inti hubungan kekuatan inti, divisi tertentu dari teknologi dan politik yang berkembang dan sedang berjalan. Jadi aturlah politik informasi, maka titik awal adalah tidak teknologi dan politik tetapi informasi dan alirannya, dan awalnya titik pemahaman ini adalah titik akhir dari sebelumnya. Itu peran rekursi dalam menciptakan banjir informasi dan luar biasa. Sejumlah perbedaan yang menggerakkan jalan mereka di seluruh dunia membawa file informasi. Karena rekursi dapat membuat eksponensial peningkatan informasi era digital dan internet melibatkan pembalikan kelangkaan informasi dan dinamika baru berdasarkan informasi kelebihan. Disorganisasi terlalu banyak informasi. Bukan hanya jumlah informasi yang menyebabkan masalah juga untuk organisasinya yang menjadi abad ke-21 sebagai waktu informasi yang berlebihan seperti yang ditunjukkan R.J. Fish. Tentunya selama abad ke-17 orang menyerap segala macam informasi langsung dari dunia ini di sekitar mereka, seperti yang kita lakukan saat ini melakukan kehidupan sehari-hari. Ada sedikit indikasi bahwa alat sensorik menjadi lebih halus atau lebih luas, namun jumlah informasi yang dimediasi apa yang kita dasari merefleksikan sebagai informasi yang disajikan kepada kami dan dalam konstruksi dibuat dalam format acara TV, film, surat kabar, Twitter, pembaharuan status, dan lain sebagainya melalui perangkat termasuk televisi, radio, komputer, dan sebagainya pasti meningkat secara dramatis. Terima kasih tidak sedikit untuk perkembangan portabel jaringan interaktif perangkat. Dasar keahlian untuk kekuatan informasi. Ketergantungan pada budaya informasi dan politik yang tertanam di dalam teknologi. Teknologi informasi adalah proses yang terus berputar, seperti yang kita mengelola informasi dengan cara informasi adalah proses yang terus berputar, seperti yang kita mengelola informasi dengan cara baru. Informasi itu sendiri berputar menjadi baru formulir dan seringkali membutuhkan jenis manajemen baru. Ini menghubungkan ke hiperkonsumerisme yang melihat perangkat yang sebagian besar berfungsi sama fungsi dengan sebagian besar antarmuka yang sama sedang dibedakan gaya dan ukuran. Misalnya, perbedaan antara iPhone, iPad mini, dan iPad dengan seorang di
suatu tempat, pasti menemukan hal yang berbeda. Fungsi untuk semua ini dan mungkin MacBook Air dan atau MacBook laptop juga belum komodifikasi semacam ini perbedaan dan diferensiasi merupakan ciri khas sebagian besar aspek branding modern dan pemasaran. Apa yang dipertaruhkan untuk politik informasi saat menghubungkan untuk proses seperti itu yang berbeda. Teori jaringan dan protokol DIS atau mengatur informasi kekuasaan jaringan. Dua dinamika politik informasi dan kekuasaan yang telah diuraikan rekursi dan perangkat. Dengan rekursi kita melihat arus informasi yang sangat besar bahwa keduanya adalah perbedaan dan kembali sebagai perbedaan. Dan karenanya lebih informasi yang berarti siapa saja yang dapat membuat rekursi dapat mengontrol informasi yang berasal dari rekursi itu. Itu adalah informasi squatter, ditentukan oleh rekursi yang mereka kontrol. Itu kemungkinan eksploitasi di sini terbuka, tergantung dari apa squattersnya melakukan dengan informasi yang diberikan kepada mereka. Dibangunkan di atas potensi untuk ini, informasi umum, produksi dan privatisasi karena informasi dibangun di atas potensi untuk informasi umum, produksi dan privatisasi karena rekrusi menghasilkan jumlah informasi yang meningkat secara eksponensial, lebih banyak dan lebih banyak perbedaan bergerak. Arus informasi ini semakin ditangani dengan diperkenalkan perangkat yang mengelola aliran tersebut. Demikian hasil pemaparan materi saya, sekian dan terima kasih.